Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang ini tidak kebetulan, semua ini terjadi, sudah rencana indah dari semesta. Seperti apakah itu ceritanya? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Baik Capricorn, aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Ini tidak kebetulan, semua ini sudah menjadi rencana indah dari semesta buat kamu. Seperti apakah itu? Kita akan lihat ceritanya, dan ini energi banyak orang tentunya, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Buat Capricorn, di sini ada Six of Pentacles. Jika di sini kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan ini juga bisa vice versa. Nah, kita akan coba lihat zodiak seseorang ataupun orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di sini. Oke. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Ini juga elemen tanah ya. Ini juga ada The Sun, ada Leo. Ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, baik Capricorn, itulah zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah energi kamu. Nah, kita akan coba lihat dari bottom of the deck. Ada Six of Pentacles. Ini menggambarkan kalau kamu ini akan segera mendapatkan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu. Arti kata ya, mungkin selama ini hidup kamu itu terlalu banyak tantangan, rintangan ya. Karena apa ya, semua yang terjadi ini terkadang ya tidak kebetulan. Saat kamu mungkin pernah ditipu ya, atau mungkin kamu dulu pernah berada di posisi paling apa ya, paling mapan gitu ya. Kamu pernah sukses, kamu pernah kayak ya begitu sangat bahagia sekali dengan apa yang kamu miliki. Tapi semua itu mungkin bisa saja hilang. Nah, itu sebenarnya tidak kebetulan. Ada faktor-faktor yang membuat kamu seperti itu gitu loh. Kenapa? Mungkin salah satunya ya, kamu kurang berbagi, kamu hanya sibuk dengan diri sendiri gitu ya. Kamu mungkin kayak nggak peduliin orang-orang di sekitar kamu ya. Yang kau pikirkan hanya diri kamu dan keluarga kamu ya, mungkin seperti itu. Mungkin ada juga sih orang-orang yang ingin minta bantuan sama kamu kayak cuek aja atau bagaimana ya. Nah, sebenarnya itu semua yang terjadi pada kamu itu tidak kebetulan. Dan itu memang semesta berpesan sih buat kamu ya. Kenapa? Karena Tuhan pengennya kamu itu menjadi seseorang yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang banyak begitu loh, ya. Karena di sini memang hidup kamu akhirnya setelah terjadi sesuatu di dalam hidup kamu, proses itu ya, mungkin ini juga proses pendewasaan, proses kebijaksanaan, proses hidup yang harus kamu lalui agar itu pertanda sih Tuhan sayang sama kamu. Kenapa? Ya agar kamu tidak lalai dalam, ya mungkin juga tidak lupa diri gitu loh, dalam apa yang sudah kamu miliki. Nantinya kalau kamu sudah lupa diri, nah kamu akan hancur. Saat kamu udah berada di puncak paling atas, kalau sakit, kalau jatuh itu sakit banget gitu loh. Nah, jadi semua itu tidak kebetulan, bahwasanya Tuhan sengaja kayak memperingati kamu bahwasanya, oh, kamu dulu happy, kamu dulu bahagia, kamu dulu sukses, tapi kamu lupa.
lupa dari mana kau berasal, lupa kamu cara mendapatkan itu bagaimana gitu loh ya. Dan kita harus tahu semua itu kan titipan. Jadi ya kita ya haruslah untuk berbagi, apalagi mungkin ada orang-orang yang minta bantuan ya, kita mungkin wajib membantu begitu ya. Nah, itu yang sekarang ini kamu lakukan karena akhirnya kamu sadar, "Oh, aku dulunya seperti ini, seperti itu. Mungkin ini rencana Tuhan buat aku, agar aku bisa berubah dan jauh lebih baik," begitu loh. Dan aku tidak lupa diri lagi. Nah, seperti itu ya. Ini aku lihat. Dan akhirnya kamu bisa berbagi di sini. Oke? Kehidupan kamu mungkin akan mulai seimbang di sini. Nah, lanjut, apalagi yang terbaca di sini? Di sini ada Connect of Pentacles. Nah, kamu mulai nih, mulai sadar ataupun kamu mulai tahu nih, yang harus aku lakukan itu. Aku harus memperjuangkan semuanya demi kebahagiaan aku, orang-orang di sekitar aku, keluarga aku. Dan kamu benar-benar kayak menjadi fighter gitu loh. Berjuang ya, berjuang lagi nih, karena kamu punya niat, sepertinya, oh, semua ini terjadi memang rencana indah buat Tuhan ya. Kalau aku berjuang lagi, kalau aku berusaha lagi, aku yakin Tuhan pasti akan berikan yang terbaik buat aku, gitu loh ya. Nah, ini yang terjadi. Bahwasanya kamu akan bisa meraih apapun yang ingin kamu raih, itu akan bisa kamu raih. Karena kamu benar-benar kayak sudah bertransformasi, kamu sudah berubah menjadi pribadi kamu yang mungkin lebih kayak apa ya, memiliki power gitu ya. Kamu akhirnya menunjukkan karismatik kamu. Kamu harus akhirnya menunjukkan siapa kamu sebenarnya gitu loh. Ya, ini dia. Jadi ya terkadang, sama halnya juga ya, dulu mungkin ya, dalam hal percintaan juga, aku melihat ya, kalau kita lihat di Four of Cup, kenapa kamu merasa ada kejenuhan? Kenapa kamu merasa kok hidup aku hampa ya? Kok hidup aku ini kayak berantakan ya? Aku merasa nggak ada orang yang menyukai aku, mencintai aku gitu loh. Sebenarnya itu adalah sebuah apa ya, sebuah rencana Tuhan buat kamu. Kenapa kamu diberikan seperti itu? Kenapa hati kamu hampa ataupun kamu belum ditemukan dengan seseorang yang tepat gitu ya? Karena mungkin kamu perlu belajar untuk menerima ataupun perlu belajar untuk dewasa gitu ya. Karena mungkin ada proses pendewasaan dalam hidup kita di sini. Karena kalau kamu hanya kekanak-kanakan, masih kekanak-kanakan, ya mungkin seseorang itu mungkin akan berpikir, "Ah, kamu belum belum dewasa, jadi aku belum pantas buat kamu," begitu ya, seperti itu. Tapi aku juga melihat ya di sini, ada Eight of Wands, ya. Ini aku melihat mungkin beberapa dari kamu, kenapa hati kamu jenuh, hidup kamu hampa, ya mungkin ada masa lalu kamu yang membuat kamu kayak sulit untuk membuka hati. Ya, atau kamu sulit untuk menentukan jalan hidup kamu, ya. Karena ya mungkin seseorang di masa lalu itu begitu kuat energinya ke kamu, tapi kamu tidak bisa menjalankan hubungan itu dengan dia. Kenapa? Mungkin di sana banyak hal yang sudah terjadi, entah itu dia sering on off, dia mungkin kayak toxic, dia mungkin emosian, atau mungkin ada yang temperamen ya. Kita cinta sama dia, kamu cinta sama dia, kamu sayang, tapi kamu merasa hampa. Ya, mau tidak mau, mungkin itu juga rencana Tuhan. Kenapa Tuhan tunjukkan kepada kamu kalau seseorang itu mungkin begitu? Agar kamu bisa sadar, agar kamu bisa tahu yang kau butuhkan itu apa. Yang aku butuhkan itu seseorang seperti apa, begitu ya. Oke. Nah, mungkin di sini Capricorn lebih untuk bisa kayak menyadari, oh ternyata dia bukan yang terbaik buat aku. Aku benar-benar harus melupakan dia. Makanya di sini, aku punya cinta, aku punya seseorang, tapi aku merasa hampa. Ya karena perlakuan dia ke kamu. Sehingga kamu merasa kayak, ah, nggak ada happy-happynya ini hidup gitu ya. Nah, makanya kamu lupakan dia. Nah, dan selanjutnya apa yang terjadi? Yang akan terjadi itu adalah sebuah act of sword juga. Nah, ini juga dia mungkin akan mulai muncul nih, memikirkan kamu. Seseorang itu mungkin akan mulai muncul nih, kayak apa ya, oh pantasan ya dia meninggalkan aku, akhirnya mungkin dia sadar gitu loh. Itu juga mungkin sebuah rencana semesta buat kamu. Di situ mungkin kamu dengan dia supaya bisa berubah. Ada hal-hal negatif mungkin dalam diri kamu masing-masing ya, yang harus dibenahi, yang harus benar-benar kayak diperbaiki gitu ya. Ini aku lihat.
Dan akhirnya mungkin kamu dengan dia akhirnya bisa bersinar kembali. Nah, ini ada the sun, bersinar kembali. Jadi aku melihat apapun yang terjadi di sini sebenarnya itu adalah sebuah rencana dari Tuhan semesta alam ya. Jadi kamu benar-benar harus bisa kayak ikhlas, legowo, ya intinya mungkin introspeksi diri ya. Karena mungkin itu juga adalah proses pendewasaan kamu, proses perbaikan diri kamu juga ya. Makanya kamu terlihat akan bersinar kembali dari semua perubahan itu ya. Maka kamu harus yakin karena hidup itu pasti kita berputar. Pernah kita di atas, pernah kita di bawah. Nah, saat di bawah itulah kita harus menyadari, kok bisa ya? Aku saat ini berada di titik paling rendah. Apa yang salah pada aku dulunya gitu. Atau mungkin kamu kayak dijauhi dari orang-orang. Ya, intinya kamu juga disepelekan oleh orang-orang. Di situ kamu sadar, oh, ternyata mungkin ada yang salah pada diri aku. Aku mungkin dulunya seseorang yang mungkin tidak, ibarat kata itu tidak pernah melihat orang-orang di sekitar aku. Aku hanya sibuk dengan dunia aku sendiri. Ya, disitulah dibutuhkan introspeksi diri. Saat kita di bawah, kita harus sadar apa yang sudah kita lakukan dulunya saat kita di atas. Ya, ini adalah semuanya rencana Tuhan untuk kita. Bahwasanya itu pertanda Tuhan sayang sama kita agar kita bisa berubah. Ya, begitu. Jadi kita harus selalu berpikir positif. Karena dengan begitu akhirnya kamu akan bersinar kembali. Oke. Aku akan coba lihat lagi apakah yang terbaca di sini. Buat Capricorn, apakah yang akan terbaca di sini? Oke, ya, ada 4 kartu. Kita akan lihat. Ada kartu Death. Nah, ini juga menggambarkan ya, bahwasanya kamu itu akan mengakhiri suatu kondisi yang benar-benar kayak, ya kondisi itu kondisi negatif gitu loh. Walaupun kamu berada di puncak kejayaan, puncak kesuksesan, puncak kebahagiaan, tapi kamu intinya kayak apa ya, kamu tidak mementingkan siapapun, hanya diri kamu sendiri. Maka yakinlah suatu saat nanti kamu akan membutuhkan orang-orang. Nah, disinilah ada kehidupan kamu yang akhirnya berakhir, di mana kamu tadinya yang berada di puncak kesuksesan, kamu akhirnya jatuh. Nah, di situ sebenarnya Tuhan memberikan sebuah sentilan kepada kamu ya, untuk kamu bisa untuk memperbaiki semuanya. Arti kata kamu harus sadar, oh hidup itu kita harus berdampingan, kita membutuhkan orang juga, begitu. Intinya jangan sombong, ya. Ini dan akhirnya kamu juga akan memulai satu kehidupan baru. Saat kamu sudah sadar, saat kamu introspeksi diri, disitulah kamu akan menemukan kehidupan yang sebenarnya, ya. Begitu nikmat rasanya, oke? Ini juga ada worry. I'm running that worry doesn't change an outcome, ya. Mungkin kamu harus banyak belajar ya dari kekhawatiran kamu, dari kesedihan kamu, dari ketidakpercayaannya kamu. Kamu harus banyak belajar dari situ. Sehingga dari rasa khawatir kamu itu akan menjadikan kamu itu seseorang yang lebih kuat, punya power gitu ya. Harus berpikir ke depannya dan harus berani lagi. Begitu, oke? Nah, maka yang terjadi itu adalah perubahan, change, abundance ya, dan imagination. Imagination inilah yang akan membuat kamu merasa kayak, oh aku berimajinasi, aku berhayal, aku bermimpi. Bahwasanya suatu saat nanti aku juga akan pasti berada di titik paling tinggi lagi gitu loh. Ya. Nah, mungkin di situ kamu mulai bangkit, di situ kamu mulai berusaha kembali, di situ kamu mulai menata ulang kembali hidup kamu yang dulu pernah bahagia atau sudah hilang dari kamu, itu bisa kamu kembalikan, ya. Dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, dengan pikiran positif kamu, semuanya mulai akan membaik, ya. Perubahan itu akan ada di sini, change. Ya, jadi hidup kita itu pasti akan selalu berubah ya, Capricorn. Ini tentang ya namanya hidup, baik itu tentang percintaannya kamu, baik itu tentang finansialnya kamu, ininya pasti ada perubahan. Sama halnya, misal ya dalam percintaan yang aku katakan tadi di sini, bahwasanya kamu itu kayak, "Ah, aku jenuh, aku galau, aku lain sebagainya," gitu ya, "aku merasa kesepian, aku sendiri." Nah, itu semua kenapa? Kenapa orang-orang pada menjauhi kamu? Kenapa orang-orang pada kayak ninggalin kamu? Arti kata mungkin ada sesuatu hal yang negatif di dalam diri kamu dan itu harus kamu benahi, kamu hilangkan, kamu hapus
dalam diri kamu. Sehingga nantinya apa yang terjadi kembali, orang-orang akan memikirkan kamu kembali. Orang-orang mungkin akan berubah kembali pikirannya terhadap kamu. Yang mereka pertama anggap kamu itu bukan siapa-siapa. Mereka anggap kamu itu mungkin orang yang beginilah, begitulah. Ternyata semua salah gitu loh. Kamu sudah memperbaiki diri kamu dan semua itu akan berubah. Justru orang-orang itu mungkin akan kembali ke kamu. Sebenarnya itu ada rencana di semesta buat kamu ya, agar kamu bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Oke? Nah, abundance inilah yang akan menggambarkan bahwasanya kamu akan berkelimpahan ya. Jadi, kamu itu jangan khawatir saat ada kesedihan, saat ada kekecewaan melanda ya. Kamu jangan jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir ya. Jangan menyesali karena semua itu sebenarnya adalah rencana Tuhan buat kamu ya. Itu rencana indah dari Tuhan buat kamu sehingga akhirnya kamu akan abundance, berkelimpahan, oke? Tapi jika kamu benar-benar menyadari ya. Tapi kalau kamu tidak menyadari hanya meratapi ya, semua itu mungkin tidak akan kamu temukan lagi sebuah kebahagiaan, ya justru kamu makin hancur, oke? Capricorn, itu yang terbaca di sini. Nah, baik Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan buat Capricorn. Semoga bermanfaat. Jika ini tidak resonate, semoga ini bisa kamu jadikan sebuah hiburan ya. Sampai ketemu lagi Capricorn, dadah.